Halo semuanya, perkenalkan saya Nimade Arikusuma Damastewati, bisa dipanggil Ari. Saya dari kelas Food and Beverage Service C. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan terkait dengan beberapa entrepreneur dari Indonesia yang telah sukses. Langsung saja kita yang ke pertama. Yang pertama itu adalah Johnny Andrean. Tidak hanya salon, ternyata Johnny Andrean juga merupakan sosok di balik kesuksesan bisnis waralaba Ciko dan BreadTalk atau Mako, yang merupakan salah satu bisnis waralaba makanan terbesar di Indonesia. Setelah sukses merintis bisnis salon, dia akhirnya terjun ke dunia bisnis franchise kuliner BreadTalk. Namun, tidak puas di situ. Dia pun lanjut belajar dari bisnis waralaba BreadTalk. Johnny Andrean merasa ingin mengembangkan bisnis sendiri di bidang kuliner. Akhirnya, Johnny berhasil merintis Jeko Donuts dan Coffee yang kini sukses memiliki ratusan outlet di Indonesia. Yang kedua adalah Jason Lamuda. Beralihlah dari dunia kuliner, sekarang kita ke dunia fashion dan beauty. Berrybenka.com merupakan salah satu platform jual beli online barang fashion paling populer di Indonesia. Sosok di balik kesuksesan dari e-commerce yang bergerak di bidang fashion dan beauty ini adalah Jason Lamuda, pria yang menyelesaikan gelar master di Columbia University untuk jurusan Financial Engineering. Berhasil berkembang dengan pesatnya, berrybenka.com ini tidak hanya menjadi lapak jual beli barang-barang fashion dan beauty barang-barang ternama. Sekarang dia telah memiliki brand sendiri dan bahkan telah memiliki outlet offline di banyak mall di Indonesia. Yang ketiga adalah Nadiem Makarim. Nadiem yang sekarang menjabat sebagai Menteri Pendidikan ternyata merupakan mantan CEO dan founder dari perusahaan transportasi online terbesar di Indonesia yang saat ini kita kenal adalah Gojek. Perusahaan yang dirintisnya sejak tahun 2010 ini tidak hanya berfokus pada transportasi aja, tapi juga platform streaming online GoPlay dan e-wallet serta GoPay. Memulai bisnis ini tidak gampang. Pertama kali diluncurkan Gojek hanya memiliki 20 driver dengan sistem aplikasi yang harus banyak mengalami perubahan dan perbaikan. Tapi, sekarang Gojek telah menjadi aplikasi penyedia transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Selain itu juga, Gojek merupakan bisnis unicorn pertama di Indonesia. Yang keempat adalah William Tanuwijaya. William adalah CEO dan founder dari e-commerce terbesar di Indonesia yaitu Tokopedia. Kisah kesuksesannya berawal dari William merantau ke Jakarta setelah lulus SMA untuk mengambil pendidikan di Universitas Bina Nusantara atau BINUS, jurusan Teknik Informatika. Selama bekerja di beberapa tempat, William berhasil mengumpulkan berbagai pengalaman yang dibutuhkannya untuk merintis Tokopedia.com bersama rekannya yang bernama Leontinus Alpha Edition pada tanggal 6 Februari 2009. Rilis pada 17 Agustus 2009 dan tidak lama dari itu Tokopedia.com berhasil mendapatkan suntikan investasi pada tahun pertamanya sekaligus dinobatkannya sebagai startup e-commerce terbaik di Indonesia oleh Bubu Awards. Yang kelima adalah Ahmad Zaki. Ahmad Zaki ini adalah seorang sosok founder sekaligus CEO dari Bukalapak.com dan itu juga merupakan salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Ahmad Zaki ini merupakan mahasiswa lulusan Teknik Informatika dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 2004. Setelah lulus dari ITB, Ahmad Zaki itu mendirikan perusahaan jasa konsultasi teknologi bernama Sweet Media. Ahmad Zaki membuat sebuah website yang menjadi proyek internal perusahaan. Nah, proyek tersebutlah yang menjadi asal kesuksesan Ahmad Zaki, pendiri Bukalapak.com. Untuk membuat Bukalapak.com semakin populer dan berkembang,
Ahmad Zaki pun mengajak para pedagang mal dan UMKM untuk bergabung di Bukalapak.com yang tentunya disambut dengan sangat positif. Dan yang keenam adalah Susi Pujiastuti. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia ini bisa dikatakan sebagai salah satu pengusaha wanita paling sukses di Indonesia. Namun, di balik kesuksesannya, dia ini cukup mengalami lika-liku yang sulit. Sejak SMP, Susi merupakan putri seorang peternak dan penjual hewan potong sapi dan kerbau. Ini sudah fokus pada bisnis sistem tentunya. Dan tentu saja bisnis awalnya tidak berjalan dengan mulus. Beliau sempat mengalami kendala ketika mengajukan dana ke bank untuk bisa membuat pesawat bernama Susi Air. Berkat keteguhannya, Susi berhasil membuat pesawat bernama Susi Air dan berhasil mengembangkan perusahaannya hingga sukses sampai saat ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun hal-hal yang kurang berkenan lainnya. Terima kasih.